Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmitiani, Magister Sains, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai permintaan dan penawaran uang. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Silma Kurnia Putri sebagai pemateri yang pertama. Kedua ada Jeli Rumata Panggabean sebagai pemateri yang kedua. Berikutnya ada Mita Nur Octavia sebagai pemateri yang ketiga. Keempat ada Muhammad Janwardi sebagai pemateri keempat. Berikutnya ada Helva Heriani sebagai pemateri yang kelima. Keenam ada Hairunisa Nabila sebagai pemateri yang keenam. Berikutnya ada Rahmi Ramadhani sebagai pemateri yang ketujuh, dan saya sendiri Salma Salsabila sebagai pemateri yang terakhir. Baiklah, langsung saja kita simak bagaimana paparan materi dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Konsep permintaan uang pada dasarnya memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatan dalam bentuk uang kas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu yang pertama, adanya dorongan melakukan transaksi. Agar bisa melakukan transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, masyarakat memerlukan uang. Semakin tinggi pendapatan, umumnya akan semakin tinggi pula jumlah uang yang harus disiapkan untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, permintaan terhadap uang juga akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu adanya dorongan untuk berjaga-jaga. Untuk menghadapi berbagai kejadian hal yang tak terduga seperti sakit dan kecelakaan, masyarakat perlu memegang uang untuk berjaga-jaga. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula jumlah uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dengan demikian, akan semakin tinggi pula permintaan terhadap uang. Yang ketiga yaitu adanya dorongan spekulasi. Masyarakat yang berpendapatan tinggi biasanya mampu melakukan transaksi yang bersifat spekulatif untuk mencari keuntungan, misalnya melakukan jual beli valuta asing dan saham. Hal ini mendorong tingginya permintaan mereka terhadap uang. Sebaliknya, masyarakat yang berpendapatan rendah tidak bisa melakukan transaksi spekulatif, sehingga permintaan mereka terhadap uang juga rendah. Yang keempat yaitu tingkat harga. Apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang, karena masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk membayar harga-harga yang semakin mahal, dan sebaliknya, jika harga-harga barang dan jasa turun, maka permintaan masyarakat terhadap uang pun ikut menurun. Yang kelima yaitu tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin kecil permintaan terhadap uang. Mengapa demikian? Karena dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih suka menabung uangnya di bank daripada menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Selanjutnya yang keenam yaitu ekspektasi atau perkiraan. Apabila masyarakat meramalkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik, maka permintaan terhadap uang akan meningkat, sebab masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan transaksi lebih banyak atau melakukan spekulasi lebih banyak. Yang ketujuh yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa. Agar bisa melakukan pembelian atas peningkatan produk barang dan jasa, masyarakat membutuhkan uang lebih banyak, sehingga permintaan uang pun akan meningkat. Baik, berikutnya mengenai pengertian penawaran uang. Pengertian penawaran uang menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi, yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkat, penawaran uang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Penawaran uang juga mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan moneter bank sentral merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran uang.
penawaran uang atau jumlah uang yang beredar sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Dengan melakukan kebijakan tersebut, bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin banyak jumlah uang yang dimiliki masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, tingkat harga. Tingkat harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Kenaikan biaya produksi disebabkan oleh naiknya harga BBM akibat pengurangan subsidi. Umumnya akan menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa. Jika harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Itu berarti pemerintah perlu menambah jumlah uang yang beredar. Yang keempat adalah selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap bahan dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan. Jika permintaan meningkat, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Jika barang dan jasa meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Yang kelima, meningkatnya produksi barang dan jasa. Meningkatnya produksi barang dan jasa juga bisa mempengaruhi penawaran uang. Peningkatan produksi barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan deflasi. Agar tidak terjadinya deflasi, pemerintah perlu menambah penawaran uang, jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, yang keenam, kebijakan anggaran yang dianut. Jika negara menjalankan kebijakan anggaran defisit, maka semakin tinggi belanja negara akan semakin tinggi pula penawaran uang, sebab bank sentral harus menyediakan uang yang lebih banyak untuk menutupi anggaran defisit. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mencetak uang baru, dan pencetakan uang baru sudah dipastikan akan menambah penawaran uang. Teori permintaan uang. Berdasarkan teorinya, permintaan uang atau money demand dibagi menjadi dua, yaitu teori kuantitas uang klasik dan teori uang Keynes. A. Teori kuantitas uang atau klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan dan menitikberatkan uang dari sudut pandang kuantitasnya. Maka dari itu, teori klasik sering disebut juga dengan teori kuantitas. Pada teori itu, fokusnya adalah hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar dan menentukan permintaan agregat dan tingkat harga. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang yang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. A. Teori kuantitas sederhana. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlahnya uang yang beredar. Dalam teorinya, ia mengatakan bahwa suatu barang berbanding lurus dengan jumlah uang. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga uang akan naik 2 kali lipat dan sebaliknya. Ricardo juga menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang itu akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal itu terjadi karena jika uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Teori ini dituliskan dengan rumus sebagai berikut. M sama dengan
K kali P atau P sama dengan T per K kali M, di mana M yaitu jumlah uang yang beredar, P adalah tingkat harga, dan K adalah konstanta atau perbanding tetap. B. Transaction equation. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Ia mengatakan bahwa setiap pembayaran oleh rumah tangga, pengusaha, ataupun pemerintah pada pihak lain dikatakan sebagai perkalian antar harga dan kuantitasnya. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh Ricardo berusaha disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan variabel yang mempengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Teori ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, MV sama dengan PT, di mana M yaitu jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga price, T jumlah barang dan jasa. Dalam persamaan di atas dikenal dengan transaction variance, yaitu artinya pengeluaran yang dilakukan rumah tangga semata-mata hanya untuk transaksi. Kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi yang meningkat menyebabkan permintaan akan menjadi meningkat pula. Yang kedua, P sama dengan MV per T. Dalam persamaan yang kedua, Fisher mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat harga umum. Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk transaksi barang yang intermediate masuk ke dalam T. Oleh sebab itu, output yang sebelumnya dihitung lebih dari satu kali, double counting, sehingga MV sama dengan PT lebih besar GNV. Artinya bahwa besar kecilnya pendapatan nasional akan berpengaruh terhadap besar kecilnya permintaan akan uang. Untuk yang ketiga, MT sama dengan KY, di mana K adalah besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatannya dalam bentuk uang. Berdasarkan persamaan 3 di atas menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan nasional akan menentukan besar kecilnya permintaan untuk tujuan transaksi. Apabila pendapatan nasional meningkat, maka permintaan akan uang untuk tujuan transaksi juga akan meningkat. Contoh soal teori transaction equation. Dalam suatu transaksi, perekonomian dengan tingkat harga sebesar 1 juta rupiah, barang yang terjual sebanyak 100 unit, diketahui bahwa kecepatan peredaran uang sebanyak 10 kali. Tentukan uang yang beredar dalam transaksi tersebut. Diketahui P sama dengan tingkat harga sebesar 1 juta rupiah, T sama dengan jumlah barang dan jasa sebanyak 100 unit, V sama dengan kecepatan peredaran uang selama 1 tahun sebanyak 10 kali. Ditanya, M sama dengan jumlah uang yang beredar. Penyelesaian, MV sama dengan PT, maka M sama dengan PT per V, di mana 1 juta dikali 100 per 10 sama dengan 100 juta per 10 sama dengan 10 juta. Jadi, uang yang beredar dalam transaksi tersebut yaitu sebesar 10 juta rupiah. Baiklah, materi selanjutnya itu persamaan Cambridge. Teori ini dikemukakan oleh A.C. Pigow dan Alfred Marshall. Teori Cambridge mengatakan bahwasannya seseorang lebih peduli dengan aset yang dia miliki, berupa pendapatan atau pengeluaran, atau bahkan kekayaan daripada peduli terhadap permintaan uang secara langsung. Teori Cambridge lebih menekankan pada perilaku individu yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk aktiva. Artinya, masyarakat bersedia memegang uang hanya karena uang itu digunakan untuk transaksi serta bisa diterima di khalayak umum.
Akan tetapi, masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang harus siap menghadapi resiko biaya oportunitas, yang artinya ia tidak akan memperoleh keuntungan apapun dari memegang kekayaan dalam bentuk uang kas. Sedangkan apabila masyarakat itu memegang uang dalam bentuk aktiva, maka ia akan menerima untung dalam bentuk bunga. Teori Cambridge ini tidak hanya melihat uang sebagai alat transaksi saja, akan tetapi Cambridge melihat bahwa permintaan uang juga dipengaruhi oleh pendapatan real, tingkat suku bunga, dan ekspektasi atau harapan masa depan. Akan tetapi dalam teori Cambridge ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang disebutkan dengan jumlah uang yang diminta. Dengan demikian, mereka memutuskan mengeluarkan persamaan yang berbeda sedikit dengan yang dikemukakan oleh Fisher, di mana permintaan uang merupakan proporsi dari pendapatan nominal dengan asumsi variabel-variabel yang lain dianggap tetap atau ceteris paribus, sehingga didapatlah rumus MD sama dengan K dikali PY, di mana P itu tingkat harga, K itu konstanta, Y itu pendapatan real. Saya Rahmi Ramadhani akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori keuangan Keynes. Teori kuantitas yang dipaparkan oleh Keynes berbeda dengan apa yang telah dipaparkan oleh ekonomi klasik, yang dimana mengatakan bahwa perekonomian itu akan selalu mencapai full employment. Sedangkan menurut Keynes bahwa kondisi full employment itu tidak akan terjadi dalam perekonomian. Keynes juga mengatakan bahwasanya uang itu tidak netral karena output dan tenaga kerja bergantungan pada penawaran uang. Selanjutnya, dalam teori tentang permintaan uang, Keynes membedakan antara motif transaksi untuk berjaga-jaga dengan motif untuk spekulasi, yang dimana Keynes mengakui teori klasik seseorang memegang uang hanya untuk transaksi. Akan tetapi, Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian ada sesuatu yang lebih penting daripada uang sebagai alat untuk transaksi. Akan tetapi, di sini Keynes lebih mengutamakan uang itu untuk spekulasi. Teori ini dikenal sebagai teori liquidity preference. Dalam teori ini, J.M. Keynes membedakan 3 motif alasan seseorang mengapa uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai permintaan uang untuk transaksi. Pada motif ini, alasan seseorang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukannya. Dan tujuan permintaan uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula volume transaksi kebutuhan akan uang itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu permintaan uang untuk berjaga-jaga. Motif ini merupakan permintaan akan uang untuk menghadapi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dari hal tersebut, maka seseorang akan memperoleh manfaat dari memegang uang, karena uang bersifat liquid yang dapat ditukarkan dengan mudah dengan barang lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga tentang permintaan uang untuk spekulasi. Pada motif ini, alasan seseorang memilih memegang uang untuk tujuan memperoleh keuntungan. Permintaan uang dengan tujuan untuk memperoleh spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga. Artinya, jika tingkat bunga itu tinggi, maka keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank juga akan semakin tinggi. Dan keinginan masyarakat untuk memegang uang kas akan menjadi berkurang dan menurun. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir mengenai kurva permintaan dan penawaran uang. Kurva permintaan uang. Menurut Keynes, kurva permintaan uang dapat digambarkan berdasarkan setiap motifnya. Ada 3 motif yang ia kemukakan, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Yang pertama, kurva permintaan uang menurut motif transaksi dan berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan. Hal ini dapat digambarkan seperti kurva yang tertera. Dari kurva permintaan tersebut,
tampak bahwa semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin besar permintaan uang yang diperlukan untuk kedua tujuan tersebut. Pada kurva tersebut dapat kita lihat saat pendapatan sebesar Y0, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu sebesar M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu sebesar M1. Yang kedua yaitu kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung di bank dibandingkan berspekulasi. Dan sebaliknya, maka semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Hal ini dapat kita lihat pada kurva tersebut. Pada kurva tersebut dapat kita lihat bahwa pada saat suku bunga sebesar R0, maka permintaan uang untuk berspekulasi itu sebanyak M0. Dan pada saat suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, maka permintaan uang untuk spekulasi itu turun menjadi M1. Adapun kurva penawaran uang. Penawaran uang pada umumnya berasal dari bank. Dalam hal ini, bank akan memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Hal ini dapat kita lihat pada kurva tersebut. Pada kurva tersebut, saat tingkat suku bunga sebesar R0, maka jumlah penawaran uang pada bank umum sebesar M0. Dan ketika tingkat suku bunga naik menjadi R1, maka jumlah penawaran uang pada bank umum naik sebesar M1. Baik, demikian paparan materi dari kelompok kami. Maaf jikalau masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.